Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di bab segi 4, dan di sini kita akan membahas bangun datar belah ketupat terkait sifat-sifatnya, keliling dan juga luasnya ya. Oke, yang pertama kita mulai dengan pengertian dari belah ketupat itu apa? Ya, belah ketupat adalah bangun datar yang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang kongruen. Kongruen itu apa? Kongruen itu sama dan sebangun ya, dengan mengimpitkan alasnya ya. Kita ilustrasikan di sini ada sebuah segitiga sama kaki ya. Kemudian pada alasnya kita letakkan sebuah cermin, maka tampaklah bayangan dari segitiga sama kaki tersebut. Nah, gabungan dari kedua segitiga sama kaki ini yang dihimpitkan alasnya, inilah belah ketupat ya. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang belah ketupat itu apa, kita sebutkan nih sifat-sifatnya, mulai dari sisinya ya, dari bagian sisinya itu bagaimana ya. Jika kita lihat sisinya, maka semua sisi dari belah ketupat itu sama panjang. Perhatikan ya, sisi AB itu sama panjang dengan sisi BC, sama panjang juga dengan sisi CD, dan sama panjang juga dengan sisi AD ya. Jadi keseluruhan sisinya ini sama panjang. Dan kalau kita lihat dari bagian sudutnya, maka sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat itu sama besar dan dibagi dua, dan sudutnya itu dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Perhatikan ya, ini sudut C berhadapan dengan sudut A, maka sudut C itu sama besar dengan sudut A. Kemudian sudut yang lainnya, sudut B. Ini sudut B ini berhadapan dengan sudut D, maka sudut B dengan sudut D ini sama besar. Kemudian setiap sudut ini terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Jadi kalau kita tarik nih diagonal seperti ini, maka setiap sudut ini terbagi dua sama besar. Sudut DAC ini sama besar dengan sudut BAC. Begitu juga dengan sudut BCA ini sama besar dengan sudut DCA ya. Kemudian pada diagonal yang lainnya ya, ini juga sudutnya akan terbagi dua sama besar ya. CBD sama besar dengan sudut ABD, begitu juga dengan sudut ADB ini ya, sama besar dengan sudut yang di sebelahnya, CDB gitu ya. Nah, kemudian pada bagian diagonalnya kita perhatikan bahwa kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Jadi pada diagonal BD ya, ini kan terbagi dua sama panjang nih. Jadi panjang BO ini sama panjang dengan panjang OD. Begitu juga pada diagonal AC ya, panjang AO ya itu sama panjang dengan panjang OC ya. Itu yang disebut dengan diagonalnya membagi dua sama panjang. Kemudian kedua diagonal ini tegak lurus. Karena tegak lurus berarti dia siku-siku nih. Sudut AOB siku-siku, sudut AOD juga siku-siku, sudut DOC siku-siku, sudut BOC ya, COB juga siku-siku. Berarti di sini masing-masing seluruhnya ini 90 derajat. Dan kita lihat sekarang rumusnya, mulai dari rumus luas. Untuk rumus luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 ya dikali dengan diagonal 2 dibagi 2. Itu rumus luasnya ya. Kemudian untuk kelilingnya
Karena seluruh sisinya sama panjang ya, berarti tinggal dijumlahkan seluruh sisinya ya. Sisinya ada 4, berarti kita singkat kelilingnya menjadi 4 dikali S, 4S ya. Nah, kita coba lihat nih contoh soalnya seperti apa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini membutuhkan kita harus tahu sifat-sifat dari belah ketupat itu apa saja ya. Nah, ini yang ditanya panjang garis AD ya, panjang garis AD. Nah, kita ketahui nih sebelumnya bahwa panjang AB itu 6 cm. Berarti AD sama dengan panjang AB. Kenapa? Karena semua sisinya sama panjang ya. Nah, nih perhatikan nih, AB sama, AD sama, seluruhnya nih sama ya. Berarti kalau AB 6 cm, AD pun 6 cm. Kemudian sudut CBO. Nah, ini sudut CBO nih. Nah, bagaimana sudut CBO ini berapa besarnya? Ya, sudut CBO itu sama dengan sudut ABO. Kenapa? Ya, ini ada di sifat belah ketupat ya. Diagonal membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi ini terbagi 2 sama besar nih sudutnya ya. Nah, berarti sudut CBO 60 derajat begitu. Nah, sekarang kita tinggal cari kelilingnya. Rumusnya 4 dikali S. 4 dikali S nya itu yang mana ya? Misalkan kita ambil AB ya, panjang AB itu 6 cm, berarti 4 dikali 6 24 cm. Inilah keliling dari belah ketupat ABCD. Kita lihat soal berikutnya ya. Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm ya. Kemudian panjang diagonalnya berarti diagonal 1 ya, 10 cm. Kemudian diagonal yang keduanya 24 cm. Yang diminta hitunglah keliling dan luasnya. Kita tulis dulu rumus keliling ya. 4 dikali S berarti 4 dikali sisinya 13 cm. Berapa nih 4 dikali 13 ya? 52 cm. Dapat ya kelilingnya. Kemudian untuk luasnya kita tulis rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Diagonal 1-nya itu 10 cm. Dikali diagonalnya 24, kemudian per 2 dibagi 2. Nah, di sini langsung kita coret ya, kita sederhanakan 24 dengan 2, 24 dibagi 2, 12. Berarti 10 dikali 12. Berapa nih 10 dikali 12? 120 cm persegi. Nah, ini basic ya, bagaimana kita menghitung keliling dan luas. Oke, kita coba soal yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Pada belah ketupat PQRS, panjang diagonal PR banding QS itu sama dengan 2:3. Nah, perhatikan kita gambar PQRS-nya seperti ini. Kemudian luasnya sudah diketahui di sini 27 cm persegi. Tentukan panjang diagonal PR. Nah, PR ini yang ditanyakan berapa panjangnya. Oke, perhatikan di sini ternyata ada perbandingan seperti pada video-video pembahasan sebelumnya bahwa setiap ada perbandingan maka kita harus bagaimana ya, kita lihat nih ya, PR-nya itu perbandingannya 2. PR ini diagonal 1 ya, katakanlah diagonal 1-nya, maka 2-nya ini kita tambahkan X saja, jadilah 2X. Begitu juga dengan QS. QS ini diagonal yang kedua, perbandingannya 3, maka langsung kita tulis saja 3X tambahkan X di belakangnya. Kemudian luasnya sudah diketahui 27 cm persegi. Karena luasnya sudah diketahui, kita tulis rumusnya terbalik seperti ini ya. Diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2 sama dengan L, sama dengan luas. Kita substitusikan ya, kita ganti diagonal 1 dengan 2X, diagonal 2 dengan 3X per 2 sama dengan luasnya dengan 27. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan. Ada ya, 2X ini kita coret dengan 2X dibagi 2 berarti X ya. Kemudian X dikali 3X. X dikali 3X ya, 3X kuadrat.
sama dengan 27. 3 kita pindahkan di sini ya. Jadi X pangkat 2 sama dengan 27. 3 ini kali, jadi pindah jadi bagi ya. Jadi 27 dibagi 3, 9 ya. Kemudian di sini ada kuadrat. Untuk menghitung kuadrat itu kita pakai akar ya. Jadi X sama dengan akar 9 gitu. Berapa akar 9? 3. Jadi nilai X-nya itu 3. Kita tinggal cari PR ya. PR itu 2X, berarti 2X kita ganti dengan nilai X-nya yaitu 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, kita dapatkan nih PR panjang diagonal satunya yaitu 6 cm. Nih, kita coba lagi soal yang berikutnya ya. Nah, di sini ya. Pada belah ketupat KLNN panjang MO sama dengan 12 cm dan NO 16 cm. Tentukan luas dan kelilingnya ya. Nah, di sini yang ditanya keliling dan luasnya, kita lihat dulu MO-nya di sini 12 cm ya. 12 cm. Nah, kita lihat pada sifat belah ketupat ini terbagi 2 sama panjang, berarti kalau kita mencari KM, ini KO-nya ini 12 cm juga ya. KM ini sebagai diagonal 1, berarti panjangnya kita tinggal jumlahkan saja 12 tambah 12, jadi 24 cm ya. Nah, sekarang untuk NO-nya ini 16 cm ya. NO di sini 16 cm. Berarti kalau kita mencari NL ya, diagonal yang keduanya, berarti OL-nya juga sama 16 cm. 16 tambah 16 32 cm. Nah, sekarang kita tinggal cari nih luasnya ya, diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Nah, berapa nih? Kita ganti diagonal 1 dengan 24, kemudian diagonal 2-nya 32 per 2. Kita sederhanakan ya, 32 dibagi 2 16. Jadi 24 dikali 16 sama dengan 384 cm persegi gitu ya. Nah, kita dapatkan luasnya. Sekarang kita untuk mencari keliling. Nah, keliling ini kan kita mencari panjang sisi MN ya. MN, NK ini belum diketahui. Nah, di sini kita butuh pakai teorema Pitagoras ya. Kita pisahkan dulu, ini kan berbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, ini NO-nya 16 cm, MO-nya 12 cm. Kita akan mencari panjang NM ya. NM ini kita simbolkan dengan C, NO ini kita simbolkan dengan A, MO ini kita simbolkan dengan B. Nah, dalam teorema Pitagoras untuk mencari sisi miring itu kita pakai rumus ini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini ada di teorema Pitagoras ya. Untuk lebih jelas bagaimana menghitung teorema Pitagoras, teman-teman bisa cek pada link ini ya, atau pada box deskripsi di bawah ya. Nah, A-nya ini kan 16 cm ya, berarti 16 kuadrat ya, ditambah B-nya ini 12, berarti 12 kuadrat. Berapa 16 kuadrat? 16 dikali 16, 250. Nah, 12 kuadrat, 144. Dijumlahkan. Nah, ini seperti biasa, kalau ada kuadrat, maka untuk mencari kuadrat kita pakai akar ya. Berapa? 256 ditambah 144 ya 400. Berarti kita tinggal akarkan dari 400. Akar dari 400 20 cm. Sisinya sekarang kita sudah dapatkan ya, 20 cm. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus keliling belah ketupat 4S. 4 dikali 20. Berapa 4 dikali 20? Ya, 80 cm. Inilah kelilingnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang belah ketupat.
Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.